dukungan terbaik kalian, totalitas kalian. Let's go back to the OG map. Ini dia game keempat kita atau game ke-9 di week yang pertama, day yang kedua. Ini dia Erangel. Yes, ini dia the OG map of PUBG Mobile dengan arah pesawat yang kali ini bisa dibilang fair banget enggak, tapi oke lah untuk semua tim kali ini. Dimana dari Farmilta masih terjangkau untuk dicari kendaraan dan lanjut untuk mayoritas kota-kota lain aman, tentram, dan harusnya bisa sampai dengan cukup cepat. Betul. Infinity mulai terpantau juga menuju ke area SMB, STS seperti biasa di Primors. Kita bakal lihat kali ini juga di area Ferry Pier dan sekitarnya siapakah yang bakal isi. Yes, ini bakal numpuk lagi di arah SMB-nya yang ke arah Novo juga ada. Sementara GD kayaknya bakal turun di arah drop zone mereka yang lain seperti yang mereka lakukan di hari pertama kemarin. Karena tadi mereka mengamankan daerah Primorsk itu ketika STE-nya nggak bermain. STE nggak bermain, makanya mereka berani untuk mengamankan daerah Primorsk. Tapi kali ini karena grup B bermain, mereka mengalah. Yap, tapi itu bakal kayak juga dari tim GD ya. Mungkin dengan ada tim STE, mereka dapetin kota baru, bisa juga jadi angin segar bagi mereka untuk di turnamen-turnamen ke depannya. Siapa tahu mereka dapetin kota baru, enak juga main sini tiba-tiba. Wadaw, Satar memperebutkan kendaraan sama dengan seorang Rabis dan sekarang dikejar-kejar oleh Rabis. Satar lompat kiri, lompat kanan menghindari tubrukan dari seorang Rabis. Rabis yang suka kopi tapi bukan kopi tubruk, kali ini pengen coba nubruk seorang Satar. Ya, Tan masih digocek-gocek, ternyata dari Satar sendiri masih bermain ciluk-baan sama seorang Rabis. Agak kena lagi. Coba lagi. Hah? Enggak jadi. Cabut. Muter lagi. Percobaan Muter sekian. lagi. Ini dia banteng nomor 7 Rabis. Masih belum bisa. Kita lihat percobaan berikutnya, digocek kembali. Masih bisa. Udah bang, udah sumpah. Ya ada yang datang. Gua yakin nih datang bawa weapon nih. Dak udah ngeluting harusnya. Kan bener? Ya. Aduh, sangat disayangkan banget Star terculik di menit kedua. Tau gak yang gue harapin apa tadi? Apa? Daknya lompat, Jatuh. kenok. Bagi dia ambil Satar cabut. Iya, tapi lindes dulu dikit. Tapi malah ntar takutnya kena looting, jangan. Mendingan ambil bagi langsung cabut begitu dapat kenok. Tapi it's okay dari Satar, nice try, tentu itu lumayan bukan, lah ngulur 2 menit. Ya, bukan satu hal yang diinginkan oleh siapapun, turun, rebutin dan kalah rebutan senjata, tapi it's okay, nice try dari sana Satar. GD masih punya 3 player lainnya. Yes, masih ada 3 pemain lagi yang dipunya oleh GD Gits. Sementara kita berpindah menuju ke area Senaya yang lagi-lagi ada pertemuan antara kedua tim yang turun di area Senaya, berarti dari MS Konburi ya. Lagi-lagi MS Konburi bertemu dengan DRS di bagian Senaya. Ini 2 tim yang benar-benar ngotot banget untuk mempertahankan daerah kekuasaan mereka. Tapi jarang banget gitu untuk mereka fight intense di area Senaya-nya. Paling kayak nyulik 1, habis itu udah kelar. Nggak ada yang berani untuk mencari keberadaan dari beberapa tim lagi. Ya, dari beberapa playernya. Itu mungkin ya namanya tahap global ya. Udah kelas global lah. Dimana mereka juga tahu bahwa resiko untuk fight di awal itu gede banget. Ya. It's okay, kayak saling ngerti. Kayak gue mau menang, lu mau menang. Daripada kita tubrukan, kalaupun menang tumbang. Mending ya udah kita bubar aja, ambil setengah-setengah loot. Dan oke, ada sedikit highlights dari game sebelumnya ya. Betul, sambil mengingat ya, karena terkadang kita juga harus menengok ke belakang untuk dijadikan pembelajaran biar nggak terjebak di hal yang sama. Bagus yang les gue ya. Padahal mungkin switchernya salah pencet. Asal jangan kalau lihat ke belakang, asal jangan CL BK. Gue CL BK tapi benar juga. Iya. Bukan CLBK lu, part 2. Oh, gue part 2. Iya, bukunya belum selesai. Chapter 2. Bukan buku yang sama dibaca lagi ya. Tapi kadang aneh sih kalau ngelihat orang yang tiba-tiba terjebak di kesalahan yang sama yang pernah dia lakukan gitu kan. Ya namanya orang gitu kan, mungkin masih penasaran, mungkin masih kepo gitu kan. Masih ada rasa-rasa yang tertinggal. Biasa kayak gitu tuh. Oke, back to the beat. Back to the game. Kali ini berpindah menuju ke arah Novo STE seperti biasa. Tapi agak lama ya untuk mereka kesini. Harusnya bisa lebih cepat daripada ini. Scrapping dulu kah? Atau mungkin ya kayak feeling gue mereka scrapping dulu di pinggir-pinggiran SMB deh. Baru mereka akhirnya nyambung ke arah Novonya. Tapi STE tim yang kali ini bisa dibilang pelanjut lah dari dominasi Zeus ya. Ini STE juga kuat banget loh Pak. Sangat. Kita nggak ada yang pernah bilang bahwa tim PMGC itu tim yang cupu, tidak pernah bilang. Cuman entah kenapa gue punya pendapat kayak ini kan tim-tim jago semua nih. Tapi ketika lu ngelihat tim yang jago banget gitu, pokoknya semua tim ini saling bertemu. Ada satu momen yang under 1 minute kayak kita ngelihat, fight-nya cepet banget. Tim yang jago bisa terlihat cupu dalam sekejap gitu loh. Nah itu, baik lagi sih.
kalau cupu jago kan relatif. Iya. Yang mutlak adalah hasil. Itu dia. Tim yang kelihatannya misalnya di region dia jago banget. Ternyata waktu masuk PMGC, bukan dibilang cupu ya, tapi terlihatnya kayak biasa aja. Ada juga gitu loh. Bener. Kayak di regionalnya bener-bener naik banget, tapi begitu digabung sama regional lain, ternyata mereka masih belum terlalu step up dibandingkan tim-tim lain. Karena monster ketemu monster. Itu dia. Tinggal dicari mana yang lebih memangsa daripada pemangsa yang lainnya. Ketika semua orang itu hebat, Betul. semua itu biasa aja berarti. Iya. Standarnya naik tapi. Ini berarti kayak semua tim hebat itu dikumpulkan dalam turnamen ini gitu. Betul. Udah bener-bener kasta tertinggi lah untuk PUBG Mobile sendiri di PMGC. Walaupun ada yang lebih tinggi dari babak ini menurut gua, karena ini masih di babak East aja udah segila ini. Iya. Lu bayangkan nanti ketika mereka sudah bertemu dari yang Westnya juga, bertemu dengan Navi, bertemu dengan tim-tim lain. Karena entah kenapa ya, gue lihat kayak 6 tim dari West nanti yang akhirnya bergabung dengan 9 tim saya dan 1 invited. Asia, Ini bakal jadi bukan pecah. saya. Oh iya, East Asia. Ya. Ini bakal lebih GG lah, bakal lebih kerat lagi. Kita lihat juga di PMGC sebelumnya beberapa pick yang dilakukan dengan jarak 200 meter dengan iron set doang itu terjadi loh. Ya, dan itu pasti bakal tunggu-tunggu juga, dan gue penasaran gitu melihat region-region seperti South Asia, region seperti MENA itu perkembangan luar biasa, apalagi Europe nantinya. Tapi kita bakal dari face kalian bakal bertemu dengan tim DX kali ini. Derby Sea kembali terjadi di bagian puncak dari Gunung Gatka kali ini. Tapi dari Lamborghini terkenal lemparan granat di bawah half health tapi belum sampai tertumbangkan. Sama-sama trading granat tapi belum ada yang tertumbangkan. Keduanya sedikit tarik mundur terutama dari Face, dan backup sudah datang di bagian lower ground dari gunungnya. Yes, ada 2 pemain dari Face Clan yang backup dari bagian sebelah kiri, tapi ternyata di X melakukan setup di bagian kanan gunungnya. Jadi nggak bakal bertemu dengan 2 pemain Face yang ada di bagian kiri juga. Vintore sudah mulai mundur, Todike sudah mulai mundur, dan harusnya kita tidak akan melihat fight lanjutan antara di X dan juga pemain dari Face Clan. Tapi ternyata GD dengan 3 pemain mereka masih cukup berani untuk menembak sebuah vehicle yang sedang melakukan rotasi. Ya, tapi kita bakal lihat dari tim GD sudah melakukan setup juga, sedang coba mengusir tim-tim sekitar area mereka. Masukin menit ke-7, baru 1 orang dipelangkan ke arah lobby, dan kayaknya dari pucuk nggak dingin kali ini karena dari Face dan juga DX masih gontok-gontokan memperebutkan pucuk kali ini. Ya, sudah mulai memperebutkan daerah puncak dari Gunung Gergopol ini. Kembali lagi melakukan setup dan jarak mereka sudah terlampau agak jauh karena mereka sama-sama mengamankan bagian ujung dari pegunungan area Gergopol ini, di mana Xavier mengamankan bagian kiri, Face Clan mengamankan bagian kanan, dan Smoke yang tercipta di bagian tengah juga sudah mulai menghilang. Dan kali ini kita berpindah menuju ke arah tim Indonesia yang lainnya, di mana Bigetron sudah mulai membangun rotasi mereka, bergerak keluar dari arah farm dan sudah cukup dekat dengan area sekitar Yasnaya dan juga Rozok. Ya, tapi kita bakal lihat juga tampaknya dari tim Bigetron sudah mulai terpantau, di lain sisi DRS juga mulai terpantau, dan ini gue bilang pas. Mulai masuki hari kita yang kedua, sudah mulai muncul tim-tim yang pede untuk rotasi di blue zone, pede untuk switching circle, dan arti kayak dari kanan putar jauh ke kiri lagi, dan muncul juga tim-tim yang berani late rotation. Ketimbang hari pertama, hampir nggak ada yang berani main kayak gitu. Semua itu ke tengah. Karena apa? Buat main puter-puter map atau puter-puter circle itu butuh data, butuh pola gitu kan. Kalau nggak ada pola, yang ada namanya gambling. Betul. Gimana nggak gambling? Ke tengah circle aja udah. Iya, makanya mereka sudah berani melakukan kayak gitu karena bentar. Mohon maaf nih, ini setup yang barbar banget menurut gua dengan mengirimkan 2 pemain di ujung jembatan dan ada Infinity yang bakal melakukan rotasi. Kali ini Nuzi dengan baginya berada di barisan paling depan dan checkpoint dulu. Begitu bersabar untuk melakukan pengecekan. Oh boosting. Oke, tapi bentar, ini ngecek atau boosting doang nih? Keduanya mungkin. Tapi Infinity gue rasa mereka udah ya paling berpengalaman lah soal begal-begalan. Mereka kalau nggak dibegal ya ngebegal kan. Sekarang mereka juga tahu bahwa ini ada yang nggak beres kayaknya. Ini gue ada feeling nggak beres. Wih, dia nggak ngeliat tas kah? Dia nggak lihat tas kayaknya. Oh, dia lihat tas. Dia puter balik lagi, dia putbal. Dia putbal kali tampaknya. Padahal nggak boleh puter balik, kayak ini 1 arah doang nih. One way, ada Pak Polisi di depan. Ini polisinya. Ini polisinya. Makanya dipaksa putbal. Dia nggak pakai helm. Dia nggak pakai helm. Itu. Nggak bawa STNK. Helmnya nggak SNI. Waduh, nggak pakai helm, nggak bawa STNK, belum punya SIM. Makanya putar balik. Jangan teman-teman ya, ingat ya, selalu mematuhi semua peraturan lalu lintas. Betul, selalu patuhi semua peraturan lalu lintas. Gila, ini kita edukasinya banyak ya. Dimulai dari prokes, terus sekarang ada gimana caranya berkendara di jalanan juga. Gila, PUBG Mobile mengajarkan kita banyak hal. Yang penting kita harus selalu positif ya. Aduh, ya Allah, receh. Oke, kali ini dari Bigetron yang terpantau kembali, mereka sudah berada di area sekitar Pochinki. Damwon Gaming juga sudah mulai membangun rotasi mereka, bergerak ke arah timur, udah masuk circle yang kedua. Ini kayak agak bentrok gak sih nanti?
BTR kayak bakal ketemuan sama DMW deh. Kayaknya bakal, tapi sebelum itu kita bakal lihat dulu dari tim STE. Oh, Kuyang datang. 628 Tausche bakal maju ke arah seorang Lamborghini, tapi Lamborghini yang kali ini knocked out dan DX kembali kehilangan member di awal-awal permainan. Gimana? Tapi Ponzai melakukan timing yang cukup panas ke arah tim Secret pun tarik mundur dan Ponzai kembali dengan DMR-nya. Cukup mengerikan ya Pasta. Ya, gimana rasanya Lamborghini dikasih bayang-bayang Kuyang begitu menyeramkan, buka pintu ada Kuyang dan pulang begitu aja ke arah lobby. Kapan lagi ngeliat Kuyang pegang weapon kan? Iya. Udah pasti tambah takut tuh. Pasti lebih menyeramkan. Gue bayangin lagi. Yakin? Lu malam-malam nih buka pintu ada Kuyang bawa weapon. M4 gitu kan. Polosannya udah ngeri. Gila nih Kuyang waktu masih hidup jadi apa dia bawa senjata kayak gini. Terminator. Oke, kita kembali lagi melihat STE. Ada Sunan yang melihat beberapa movement di depan dia. Belum ada bonfire dari tim STE. Masih mencari-cari informasi tambahan dan MS Konburi yang sudah terlihat menyeberangi area Rozok. Kali ini mereka bakal mengamankan rumah garasi yang ada di bukit seberang Rozok. Tapi kita bakal lihat juga dari tim RC, tim yang barusan WCD mau terpantau di area Gatka, mengambil selatan dari area Circle. Mereka mengambil sisi yang cukup aman, terpantau so far cukup kosong juga dari area minimap dan juga observasi drone kita. Dan RC, kalau gue lihat mereka sih emang tim rotasi. Kayak kita nonton mereka di Miramar yang mereka hashtag 2. Ini kayak RRQ nggak sih kalau di Indo? Lebih kayak muter gitu. Iya, kayak RRQ tapi nggak kayak Boom ya. Boom kan lebih ekstrim tuh. Iya. Ini kayak mirip-mirip tim RRQ, tapi bisa dibilang ya mungkin mereka pembacaannya itu lebih menghindari fight. Ya. Karena mereka tuh hampir nggak pernah fight di awal-awal. Betul. Mereka fight di akhir. Dan mereka tuh lebih main kayak, oh masuk kota kita isi kota. Oke. Di mana kosong kita coba isi gitu. Betul, dan sepertinya yang udah kita bahas dari awal masih terjadi gitu. Dimana banyak banget tim yang lebih memilih untuk mengamankan bagian center zone-nya dulu atau enggak seperempat dari zone-nya dulu. Mereka bakal memaksimalkan defensive area mereka, menzoning out semua tim yang datang ke arah mereka. Dan ini lihat, semuanya bermain di bagian pegunungan Gergopol, termasuk Begetron yang sudah mendapatkan sebuah compound di sekitar huruf R yang ada di kata ruins. Dan GD mereka agak sedikit lambat dalam melakukan rotasi karena mereka sudah kehilangan satu anggota mereka juga, jadi agak sedikit bergerak lebih hati-hati lagi. MS Konburi mendapatkan satu rumah yang biasanya dikontrol sama Aura kalau kita berbicara PMPL Indonesia. Iya, tapi lihat MSC mereka sudah menyebar juga. Mereka tampaknya cukup pede dengan area compound ini. Ini masuk 34 circle. Mereka pencar sampai ke arah rumah jamur dan kayaknya bakal hanya meninggalkan bahkan ditinggalin. Gue kira bakal ninggalin orang di belakang dan mereka bakal langsung pindah posisi ke situ. Ya, mayoritas pindah ke situ dan mungkin lebih aman masuk ke area ruinsnya. Betul sekali. Tapi di arah lain ternyata dari seorang Sunan akhirnya membuka tembakannya menuju ke arah Rebis. Pemain dari The Xavier yang ada di balik gunung kali ini mendapatkan sebuah gurukan kecil dan reject. Kayaknya mereka bakal komit dalam melakukan fight di mana seorang Sarah sudah mulai nge-flank, mengambil sisi bagian kiri setup dari BCS dan what? Reggie begitu berani untuk tabrak langsung menuju ke arah komponen, sedikit memberikan distraction, memancing, mencari informasi, tapi di arah lain Sunan akhirnya mendapatkan semua knockdown-nya dan Reggie berhasil diamankan oleh seorang Justice. Sebuah informasi yang tidak terlalu detail dan memaksakan diri mereka untuk mengamankan dan mengecek compound tersebut. Wah, tapi Frankie mengambil kesempatan untuk menumbangkan seorang Yuyang yang kali ini langsung dipulangkan ke arah lobby. Ini kalaupun nggak dipulangin langsung, dibiarkan bleeding out dan ternyata proses pergerakan dari STE mereka bakal langsung tabrak milik The Xavier. Kali ini mobil bakal langsung touchdown. Dua pemain sudah menghimpit satu pemain dari The Xavier. Kali ini bahkan tiga pemain lompat ke bagian bawah. Ternyata kali ini dari seorang Nausicaa sudah mulai melemparkan granat dan memberikan tembakan menuju ke arah rumah seberang juga karena setup dari The Xavier agak sedikit menyebar. Frankie cukup berani untuk bertahan seorang diri. Kembali lagi bermain di bagian balkon tipis. Ada granat yang dilemparkan tapi sepertinya Frankie mendapatkan area yang cukup aman sementara ini dan granat dilempar ke bagian luar. Kontrol area supaya tidak ada push yang cepat dilakukan oleh STE. Dan berhasil Dak mendapatkan satu pemain dari bagian belakang ternyata. Tapi dari seorang Dak juga terkenal sedikit suppressing fire dari 3EZ dan juga dari seorang Yunan Sunan bakal mencoba bertahan di bagian pinggir dari rumahnya. Revive pun mulai dilaksanakan tapi terdengar juga stepnya, ledakan bom terus dilontarkan dan Dak mulai menuju ke arah rumahnya. FPP mode dari seorang Frankie menembakkan player dari STE. One player left kali ini, tapi lihat dari seorang Sunan tidak akan tumbang begitu saja karena player pun ditumbangkan. Frankie juga low, ini bakal di one on one situation yang begitu ketat, sama-sama low, sama-sama mengejar, sama-sama ingin menumbangkan dan menyelamatkan teman-temannya. Iya, dan ternyata pemain terakhir dari STE mereka, orang ini bakal langsung naik ke bagian lantai 2, ternyata sedikit memberikan buying time-nya, ada granat yang dilemparkan, saling membalas granat dan Sunan kembali lagi vaulting out ke bagian luar, masuk lagi ke bagian dalam menuju ke arah dapur dan what? Sunan gocekan manja yang begitu apik banget kali ini.
ini dapatkan last man standing dari Xavier. Itu mind blowing banget. Frankie udah keren. Tapi dari seorang Sunan lebih keren lagi. Gila cuy. Itu individual skill yang wah nggak bisa dipungkiri. Itu bener-bener ngecoh banget ya. Step yang dibikin sama Sunan dari lantai 2 itu bener-bener nge-distract pendengaran dari Xavier. Itu baru namanya kalah darah menang mental. Itu gila. Itu dia nggak healing loh. Dia nggak healing. Masa pas dia lompat kan dan masih jatuh. Iya. Tapi dia tahu dan dia pede. Timingnya tuh pasti menang. Itu definisi kalah darah menang mental. Dan tadi begitu dia fall out dari lantai 2, fall in lagi dari arah dapurnya, dia FPP loh. Iya, dan Dia FPP. bahkan si Frankie pun kayak nggak nyangka deh. Orang yang ke hits gitu banyak, pede nge-push dia. Itu dia. Orang pasti pikirnya ini pasti bakal defensif. Tapi bentar, ini bakal ada defensif juga, bakal dibangun nama MSC. Bonsai langsung saja memberikan tembakan yang memberikan peringatan kepada Mafia Ninja. Dipaksa mundur kembali ke arah belakang dan circle ternyata masuk ke arah Ruins. Tapi lihat, dari tim MSC, mereka memang masuk ke arah center circle. Tapi rumah mereka, rumah Aura tadi, itu masih masuk circle juga pas. Bahkan kalau mereka split dan masuk ke ujung-ujung dari jembatannya, itu bisa nyayur ke arah Ruins. Iya. Ya, dua-duanya bisa dimainkan sih. Dua-duanya adalah opsi yang baik, tapi dari tim MSC, gue rasa ambil keputusan cukup tepat juga untuk pindah langsung ke center circle, mengambil pinggir-pinggiran dari Ruins. Ya, dan mungkin mereka ingin memaksimalkan defensif mereka dengan nge-stick 4 pemain dibandingkan nge-split 2-2. Tapi ternyata Pika terjadi sebuah kecelakaan tunggal, malah menjadi santapan dari Red Aliens. Tapi Luxi ternyata sudah terknockdown dan Yuhai juga terknockdown. Luxi dipulangkan menuju ke lobby. Berarti Bigetron hanya menyisakan 2 player aktif dan Zuxi juga berhasil mendapatkan seorang Scry. Kali ini Bigetron sudah mulai perang tapi belum tertangkap oleh kamera kita karena sedang berfokus menuju ke arah Infinity, di mana 2 pemain mereka terknockdown dan Nima melemparkan granat bakal langsung ditabrak, diras begitu aja dan Mela pun bakal tumbang. Hanya Indusi yang tersisa di arah yang lain. Infinity benar-benar bonyok dikeroyok oleh pemain-pemain dari DRS. Tapi tadi ya, momen ketika kita menjaga kastil dan langsung ditubruk memang sulit banget di defend. Tapi MSC bakal bertemu dengan tim GD. Bonus pun di belakang karena lobby. Sekali ini dari tim GD tinggal menyisakan 2 member mereka. Sementara waktu ini dari 4 pun mulai terpantau. 2 player mereka di belakang karena lobby. Dan lihat chaosnya. Kiri, kanan, depan, belakang semua tim memperebutkan area-area circle. Karena ini udah banyak masuk air. Iya betul, semuanya rata-rata udah masuk ke dalam air juga. Kali ini dari seorang Nichil tadi berhasil mendapatkan 1 pemain dari tim STE. Belum ternyata untuk korban berikutnya. Daybot! What a nice shot dari seorang Daybot. Tapi masih ada Sunan yang menjaga dari arah balik semua batu. Dan angle-nya tadi sudah cukup jelas untuk memperhatikan pergerakan dari seorang Daybot. Daybot masih bermain di bagian perairan. Tentunya tidak terlalu terburu-buru juga untuk menuju ke bagian daratan. Karena arah dari bagian belakang terjaga dengan sangat bagus. Dan tapping fire dari seorang Sunan berhasil memaksa satu pemain CS mundur dan lari kalang kabut. Tapi lihat dari seorang Sunan, seorang diri bertahan tidak membuat dia goyang sama sekali. Tapping terus lontarkan, bahkan smoke mulai di set up. Dia lagi coba untuk bertahan dan coba mencari beberapa poin-poin tambahan. Sedangkan di lain sisi dari tim 4 Rivals mulai terpantau dari pinggiran zona dan mungkin akan harus fight dengan tim Rico. BCS kali ini bakal bertahan juga di bagian tengah-tengah dari area beberapa puing-puing Ruins dan cukup tempel-tempelan dengan TS dan juga DRS. Sedangkan DWG paling enak, santai aja di atas nungguin yang lain fight. Itu Secret juga enak banget gitu. Tinggal ngelihat kira-kira mana yang tiba-tiba nongol ke arah sebelah kiri. Tapi ternyata dari seorang Eskaton berhasil mendapatkan pemburu tadi dipulangkan berbicara lobby. Ada molotov yang bakal dilemparkan tapi Justice tidak memegang weapon, tidak siap ternyata untuk melakukan close combat dengan seorang Mafia Ninja. Justice ditumbangkan bakal langsung dipulangkan berbicara lobby. Kali ini Nima Rude Smoke kembali. Ada Skylar juga yang ternyata terspot. Ada hit mark yang masuk dan 1 vaulting yang berhasil mendapatkan seorang Aceh. Bahkan langsung dikonfirm menjadi sebuah point elimination. Tapi masih ada 2 pemain terakhir dari DRS yang bisa membalikan keadaan tersebut. Tapi di lain sisi dari tim Rico sudah bertemu dengan tim Face Clan juga, di mana dari Vintores dan kawan-kawan masih lengkap dengan 4 player mereka ada di pinggiran zona dan masih bisa memainkan pinggiran jalan raya. Sementara kita bakal kembali ke arah Ruins, tempat di mana dari tim DRS tadi sudah clear areanya. TS yang mulai nge-push ke arah mereka. Tim Secret dengan total poin yang mayoritas diperoleh dari WCD mereka. Betul. Mereka masih butuh poin dan masih butuh mencari performa terbaik mereka. Ya, dan mereka tahu momen untuk gitu. Begitu mereka memperhatikan elimination feed, ada beberapa tim yang sudah mulai dirugikan di sekitar mereka. Mereka akhirnya berani untuk bergerak dan nge-push sedikit mereka menuju ke arah DRS. Tapi harus berhati-hati juga karena DRS masih punya 3 pemain, di mana mereka melakukan setup di arah 3 titik yang berbeda. Mafia Ninja bakal mengontrol bagian kanannya, sementara di arah lain RC bakal commit push. Kali ini mendapatkan 1 dan mereka bertemu dengan tim CS. Threat knock pun terjadi, sudah tidak bisa dihindari kembali. Namun masih ada setup yang lumayan jauh dari RC. Iya, tapi dari RC kali ini dengan kondisi Divine sudah knock out, tentu firepower mereka akan menurun di late game karena jumlah player mereka juga berkurang. Rico masih punya sedikit ruang gerak, tapi zona pun sudah dempet dengan mereka. Sedangkan dari seorang Sunan akhirnya tertangkap oleh hampir. Sedikit lagi Daybot menggunakan kub RB yang sedang naik ke darat untuk menembak.
tapi hampir tuh nggak pernah cukup Flo ya. Ini mungkin yang bakal komit untuk melakukan spray dan berhasil mendapatkan seorang Anas. Anas dipulangkan kabur ke arah lobby, tinggal ditunggu untuk bleeding out. Dan di arah lain kalau diperhatikan ada satu elimination lagi yang diamankan oleh Bigetron. Yuhai kali ini yang menjadi jangkar untuk mendapatkan poin-poin berikutnya bagi Bigetron. 2 I'm Star menurut gue dari Bigetron yang tersisa saat ini ada Ryzen dan juga Yuhai yang terpantau. Apakah Zuxi tadi masih hidup? Karena Luxi kalau nggak salah sudah dipulangkan ke arah lobby atau sebaliknya malah? Belum terlalu terpantau, tapi tampaknya dari seorang Zuxi, Yuhai, dan Ryzen masih ada. Kita belum melihat satu player terakhirnya apakah masih ada atau enggak. Tapi lain, tiga, iya benar. Ya tiga player. Ya, tapi lihat Ichil sudah keluar dari perairan, sekarang mulai nge-push. Tapi Ryzen tertangkap oleh seorang Fabian, membuat Zuxi dan juga Yuhai harus bertahan berdua saja. Betul, apalagi area mereka open field tadi. Itu open field banget. Ada beberapa cekungan tapi memang cukup terbuka. Tapi dari Zuxi juga tertangkap, menyisakan satu player lagi yaitu Yuhai Boy untuk bermain seorang diri. Betul, dan Zuxi dipulangkan ke arah lobby. Kali ini bakal dipus oleh tim Damwon Gaming. Ada granat yang bakal dilemparkan. 1, 2, red zone buatan. Bahkan 3 granat, 4 granat dilemparkan oleh seorang Juni dan juga teman-temannya. Nichil dipulangkan, ternyata masih terknockdown. Dan through the smoke dari seorang Juni masih belum bisa menumbangkan Yuhai. The last man standing untuk Red Aliens yang bersembunyi di balik sebuah bagi smoke. Wah, sudah mulai bangkit kembali. Tapi tiba-tiba granat dari Jasper connect menuju ke arah Sung. Satu pemain dari DWG tertumbangkan secara tidak langsung. Yuhai mendapatkan bantuan dari MS Konburi. Iya, tapi dari seorang Yuhai bakal terus melontari granat ke arah lawan-lawannya. Terus mencari knock dan juga N kali ini. Tapi tampaknya Sung masih knock out. MSC lagi coba untuk menahan gempuran mereka. Fabian pun ditangkap oleh seorang jumper kali ini. Dan dilihat dari Face Clan pergerakannya sedikit mendekat. Mereka mengamankan bagian ujung dari circle yang kelima. Blue Zone sudah mulai bergerak. Ini mungkin ada kemungkinan besar Yuhai Face Clan bakal tabrak. Dan ternyata Yuhai dengan granatnya berhasil mendapatkan satu knockdown lagi. Mendapatkan seorang Juni. Dan granat dari Yuhai sudah mulai dimasak. 4-5 tick bakal dilemparkan ke arah depan. Smash damage doang. Tapi masih belum mampu untuk mendapatkan knockdown berikutnya. Tapi granat kali ini juga bakal dilemparkan kembali ke knock. Belum, ternyata masih tercover damage-nya dengan sebuah vehicle yang dipunya oleh tim DWG. Dan tadi kalau nggak salah GD dipulangkan ke lobby. Iya, GD dipulangkan dengan satu placement point, 2 eliminasi. Nice try untuk GD. Masih ada one last chance untuk mereka memaksimalkan game kali ini. Tapi dia bakal fokus ke arah tim BTR, Yuhai Boy. Berapa ya? Yuhai berapa granat? Udah mungkin 4-5 granat kali. Kayaknya udah mau habis deh. Karena dia udah mulai pelan lemparannya. Tapi lihat dari Ryzen, dari Yuhai Boy. Dia untuk bertahan. Karena biasa kayak gini Ryzen gak sih? Betul. Biasanya Ryzen yang jadi last man standing. Tapi kali ini Yuhai yang menjadi last man standing. Iya, dari Yuhai coba untuk menahan gempuran dari DWG. Tapi DWG dengan kehilangan 2 member mereka membuat mereka tuh agak lebih lambat lah pergerakannya kali ini. Dari arah lain ternyata dari seorang Gyalzen tadi mendapatkan beberapa angle-nya berdiri ke arah Senkai. Ada front shoot namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. 9 tim tersisa. Wow, DRS. Kali ini 7 elimination. Mereka terlihat agresif untuk di game yang keempat. Dari arah lain tadi ada granat yang dilemparkan. Tapi tiba-tiba kali ini Damwon Gaming tiba-tiba di-push dari bagian belakang. Secret mendekat tapi ternyata kamera berpindah menuju ke Face Clan. Karena Face Clan juga sedang dalam proses yang begitu menyulitkan. Ditekan dari bagian belakang. Tapi Mr. Five seorang diri berada di balik sebuah smoke. Dan kali ini dari Rico tidak terburu-buru dalam melakukan pick arah Face Clan. Yes, 8 tim tersisa. 19 player masih live. Tampaknya Yuhai pun masih bertahan. Tapi lihat dari Rico Infinity Team lagi mencari player-player dari Face Clan yang sedang bertahan di mana saja. Dari Anas tertumbangkan. Misalkan 2 player masih aktif. One by one ditumbangkan. Tapi Mr. Five terus menghujani granat ke arah tim R8T. Yes, ini tinggal smoke kayaknya yang bakal dikeluarkan sama Mr. Five menutup angle shoot dari arah tim Rico. Dan pergerakan demi pergerakan juga sudah dimulai dibuat oleh Eskaton, memberikan beberapa fake movement supaya Mr. Five nggak tahu keberadaan dari pemain-pemain Rico. Yang lainnya juga sudah mulai bergerak lagi, bagi sudah mulai terbakar. Agak sedikit beresiko sebenarnya, tapi granat bakal dilemparkan meletup dan masih tercover dan terselamatkan dengan sebuah bagi yang ada di sekitar Mr. Five. Lihat, tidak ada tim yang mau ke tengah circle karena begitu Itu open areanya. Gyalzen pun tertumbangkan dan bahkan di belakang karena lobby. CS sudah mengantongi 8 eliminasi kali ini. Yuhai masih bertahan hingga top 6 kali ini. Top 6. Kalau Mr. Five tumbang, ketemu sama Rico, top 5. Tapi ini juga terselamatkan loh. Yuhai terselamatkan gara-gara dari tadi MS Konburi memberikan tekanan ke arah Damwon Gaming. Terus tadi juga sempat ada Secret juga yang mengganggu ke arah sana. Dan top 5 untuk Red Aliens Yuhai. Survival skill yang benar-benar tinggi. Dan kali ini dia juga berhasil menambah pundi-pundi elimination. Mendapatkan seorang Juni. Last man standing, Forester sisa. Ada 40 peluru yang ada di weapon seorang Yuhai. Namun belum ditembakkan ke arah last man standing dari DMWG. Nah itu dia, gue mau bilang DWP barusan. Aduh, itu. Yuhai masih bertahan juga kali ini dengan posisi top 5. Please naik lagi dong. Ayo naik dong, top 4 lah. Bisa lah top 4? Bisa, let's go Indo Pride.
Kali ini ya, Yuhai begitu tenang dan masih punya healing. Melihat Forest top 4 untuk Red Aliens. Benar-benar bagus permainan Top dari three. Yuhai dan top 3. Satu tim kembali dipulangkan menuju ke arah lobby. Tinggal CS, tinggal Bigetron dan MS Konburi. Ayo dari Bigetron, dari Yuhai, top 2, come on, you can do it, top 2. Zona masih diperoleh, tapi dia harus coba untuk menghindari utility yang terus dilakukan oleh tim MSC. Please dong MSC, arahnya ke sono dulu, tumbangin yang lain dulu, biarin Yuhai bertahan, top 2 lah, ayolah. Ya tapi Yuhai pinter banget loh. Dia tahu kalau di kanan dia udah bersih. Dia bergerak ke arah kanan, mendekat ke arah MSC dan juga menghindari arah dari tim CS. Iya, dia coba untuk jauhin diri, Betul. bikin MSC itu kayak, oh ada orang nih, arah lawa. Wah, ngintipnya agak offside nih. Mohon maaf, ngintipnya agak offside. Tapi ternyata Yuhai begitu percaya diri dengan aimnya dia juga. Dan ternyata TG13 sudah mulai keluar dari daerah kandangnya. Sep sudah mulai terdengar. Kali ini bakal menjadi palang pintu di bagian paling depan. Tapi double pick. Dan Yuhai mendapatkan satu, bahkan dua berhasil mereka amankan. Namun ternyata gangguan dari belakang membuat Yuhai dipulangkan menuju ke arah lobby. Lazy Boy mendapatkan backstepnya ke arah Yuhai. Dan top 3 masuk untuk Bigetron. Dua tim tersisa menurut gua MS Konburi yang bakal WBCD. Iya, menurut gue sih MS Konburi dengan posisi dan juga jumlah anggota yang masih bisa di-revive juga. Tapi dari seorang El Chapo tidak tumbang begitu saja. Andaikan El Chapo bisa nge-clutch 2 poin pun masuk ke BTR, tapi Pops sudah di-revive, El Chapo bakal diincar terus. Konsei lumayan low, tapi untuk player lain yang sudah di-revive, El Chapo dengan CS lihat dah. ruang gerak yang 13 loh. 13 eliminasi plus juga hashtag 2. Betul. Minimal 25 poin dikantongi kali ini oleh tim CS. Tapi Iya. BTR juga bertahan lama loh pas. Betul. Yuhai juga nyayur banget tadi. Ya, nice try banget tentunya buat Yuhai. The last man standing untuk Bigetron, Red Aliens. Dan sepertinya ini bakal menjadi winner-winner chicken dinner karena Ponsai sudah mulai maju. Tapi El Chapo begitu cerdik. Lebih memilih pulang oleh Blue Zone dan tidak memberikan poin kembali ke arah MS Konburi. Yes. Winner-winner chicken dinner untuk MSC dengan 5 eliminasi, CS dengan 13 eliminasi dan juga dari BTR di hashtag 3 dengan total 6 eliminasi. 16 poin masuk ke BTR, ada chance untuk mereka lolos ke Super Weekend dengan ini. Harusnya iya. Tadi poinnya Bigetron berapa? Hashtag 3. 23. TS nggak terlalu jauh tuh poinnya. Dikejar.